Shorin sedang berada di psikiater untuk menceritakan kisahnya dari awal. Beberapa tahun lalu, ibunya menikahi Dukyun. Tidak lama setelahnya, ibunya meninggal sehingga mereka tinggal berdua saja. Dukyun bekerja di perusahaan konstruksi di Hwano, sehingga mereka harus pindah ke pulau tersebut. Dia tidak bahagia dan tidak suka hidup bersama dengan ayah tirinya. Meskipun dia mendaftar di sekolah baru, tetapi dia memilih untuk tetap menyendiri. Sedangkan ayahnya harus bekerja lembur tiap hari, karena baru-baru saja ada ledakan di lorong penggalian tersebut. Suatu hari dia melihat komentar di suatu blog tentang wormhole. Ketika ibunya meninggal, dia ingin kabur dari rumahnya, jadi dia mulai tertarik tentang wormhole ataupun fenomena gaib lainnya. Dia mengobrol dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan serupa, bahkan di sekolah. Suatu hari, dia lupa mematikan komputernya, sehingga teman-temannya dapat melihatnya dan mengejeknya. Dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Sumin yang tinggal di panti asuhan. Dia mau berteman dengan Shorin tetapi Shorin tidak menganggapnya. Keesokan harinya dia bertemu dengan Sumin di sekolah, dan dia berkata kalau dia pernah memasuki wormhole. Dia mengikuti Shorin sepulang sekolah, dan keduanya menjadi akrab. Mereka bahkan membuat abjad spesial untuk mereka berdua dan menggunakannya sehari-hari. Setiap hari sepulang sekolah mereka bersama-sama mencari hantu. Suatu hari Sungmin mengajak Shorin ke rumah tua di hutan, dan mereka menghabiskan waktu di sana. Shorin mulai menyukai Sungmin dan menciumnya, membuat Sungmin tersipu malu. Suatu hari Sungmin dan teman-temannya mau melihat lorong yang meledak, dan Shorin pun ikut serta. Ketika mereka mau masuk, salah satu temannya takut dan pulang. Jadi mereka berempat bersembunyi di sana dan menunggu adanya ledakan. Tetapi setelah lama menunggu, ternyata tidak ada yang terjadi. Mereka kecewa dan pulang. Di tengah perjalanan pulang, mereka menemukan gua kecil, dan masuk ke sana. Di dalam gua itu terdapat suatu benda yang bersinar. Sungmin berinisiatif mengambil batu itu dan membawanya keluar, tetapi benda tersebut tidak bersinar lagi. Taisik menganggap itu adalah telur dari goblin waktu, karena kakeknya pernah bercerita di malam purnama, sebuah gua akan muncul bersama dengan goblin waktu. Siapapun yang masuk dan keluar dari gua itu akan menjadi tua. Tetapi yang lain tidak percaya, karena mereka masih tetap anak-anak. Shorin kemudian menyadari jepit rambutnya hilang, jadi dia berlari masuk ke gua itu lagi, sementara anak-anak yang lain menjaga telur tersebut. Dia menemukan jepit rambutnya, dan pada waktu itu dia melihat ada batu yang bersinar kembali. Dia bergegas kembali keluar, tetapi telurnya telah pecah, dan semua temannya tidak ada. Dia mencari mereka hingga gelap, tetapi tetap tidak menemukannya dan tersesat. Keesokan harinya, regu pencarian dibuat untuk mencari anak-anak itu. Detektif An menjadi kepala regu tersebut, dan tidak lama kemudian mereka menemukan Shorin di hutan. Dia dilarikan ke rumah sakit, dan setibanya di sana, Detektif An bertanya apa yang terjadi. Shorin menceritakan semuanya, termasuk gua yang mereka temukan. Tetapi polisi tidak mempercayai cerita Shorin. Mereka mengajak Shorin kembali ke hutan, tetapi Shorin tidak bisa menemukan gua itu, seolah-olah gua itu menghilang setelah malam purnama, sama seperti cerita Taisik. Lalu polisi menemukan mayat dari Jiwok, salah satu teman Sungmin di dekat pantai. Penyebab kematiannya adalah serangan asma. Karena mayatnya ditemukan terkubur, maka kasusnya berubah dari orang hilang menjadi penculikan. Sungmin dan satu teman lagi juga masih tidak dapat ditemukan. Shorin menjadi gadis yang tertutup kembali, dan dia bingung apa yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Suatu hari, dia mendengar suara dari luar rumahnya. Ketika dia melihat jendela, ada seorang pria yang berlari ke dalam hutan. Dia mengejar pria itu, dan setelah beberapa lama, dia tidak kuat lagi dan duduk di tanah. Pria tersebut juga berhenti dan kemudian mendekati dirinya. Pria itu tidak percaya apa yang dia lihat, dan dia berkata kalau dia adalah Sungmin. Dia menjadi ketakutan dan berlari ke jalan raya. Tanpa sengaja, ayah tirinya juga ada di sana, dan Shorin memberitahu ayahnya tentang pria tersebut. Mereka kemudian memberitahu polisi, dan mereka mencarinya, mengira bahwa dia adalah penculiknya. Polisi bertanya kepada Shorin, dan dia berkata kalau pria itu menyamar sebagai Sungmin. Akan tetapi setelah pencarian yang intensif, polisi masih belum menemukan pria tersebut. Polisi kemudian menemukan buku milik Shorin yang penuh dengan abjad khusus yang dia ciptakan bersama Sungmin. Dia membaca buku tersebut, dan terkesima melihat tulisan Sungmin. Itu semua adalah Sungmin yang menuliskan apa yang terjadi setelah Shorin masuk ke gua. Para cowok itu penasaran dengan telur tersebut, dan mereka memecahkan telur itu tanpa menunggu Shorin.
Tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Sungmin kemudian mencari Shorin di dalam gua, tetapi ketika dia menemukannya, Shorin terpaku tidak bergerak. Dia mencoba mengajaknya berbicara, tetapi tidak ada respon. Dia melihat ada bola air yang melayang di udara. Dia keluar menemui teman-temannya, dan melihat burung di udara juga tidak bergerak. Mereka kembali ke kota, dan semua orang juga tidak bergerak. Mereka kemudian menyadari bahwa waktu telah berhenti dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka mau. Selama beberapa hari, mereka makan, tidur dan bermain-main sesuka hati mereka. Tetapi setelah berjalan 1 bulan, mereka mulai bosan. Mereka berencana untuk pergi dari pulau itu dan mencari tahu apakah orang lain juga membeku. Tetapi rencana mereka batal karena air pun diam sehingga kapalnya tidak akan berjalan. Ketika Shorin membaca tulisan di buku itu, dia menyadari bahwa pria tersebut adalah Sungmin. Dia kemudian mencegah polisi untuk mencari Sungmin, karena polisi pasti akan salah mengira dia sebagai penculiknya. Dia kemudian berbohong kalau telah melihat pria di hutan. Karena tidak menemukan siapapun, polisi percaya kalau dia berbohong. Kembali ke para cowok, Jewu sedang sakit karena asmanya kambuh lagi. Suatu malam dia tidak kuat lagi dan meninggal di depan teman-temannya. Mereka sangat sedih melihat Jewu, dan memutuskan untuk mengubur Jewu di pantai. Setelah meninggal, tubuh Jewu pun juga berhenti sama seperti orang lain. 5 tahun berlalu, dan mereka telah tumbuh dewasa. Mereka masih berharap kalau dunia akan kembali normal dan waktu akan bergerak kembali. Dia berpikir ketika mereka umur 20 tahun, waktu akan bergerak kembali. Jadi mereka mengambil uang dari orang-orang untuk mengumpulkan kekayaan. Akan tetapi ketika mereka berumur 20, waktu pun tetap berhenti. Mereka kemudian tinggal di rumah tua yang ada di hutan, dan suatu hari, Sungmin pun tidak kuat lagi. Dia berteriak sekeras-kerasnya, dan Taisik yang melihat Sungmin menjadi depresi pun juga kehilangan harapan. Ketika berbaring di tanah, Sungmin menyadari bahwa bentuk bulannya berbeda. Dia percaya waktu akan berjalan kembali, dan dia mencari Taisik, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia menyusuri seluruh pantai untuk mencari temannya, dan ketika tiba di tebing, dia melihat pakaian Taisik dan lubang di laut. Taisik telah lompat ke dalam laut, dan Sungmin yang putus harapan pun lompat juga menyusul Taisik. Tetapi ketika Sungmin melompat, waktu berjalan kembali, dan dia pun terdampar di pantai. Dia sangat gembira melihat air yang bergerak. Setelah selesai membaca buku tersebut, Shorin pergi ke rumah tua di hutan. Dia akhirnya bertemu Sungmin. Keduanya melepas rindu, dan berencana untuk menceritakan apa yang terjadi kepada dunia. Sementara itu, CCTV menangkap wajah Sungmin, dan polisi mengira dia adalah penculiknya. Di malam hari, Sungmin mampir ke rumah Shorin. Bertahun-tahun lamanya dia tinggal sendirian, dan sekarang dia takut dia akan melukai perasaan Shorin. Keesokan harinya, orang tua Taisik datang ke konstruksi menemui ayah tiri Shorin. Mereka menyalahkan ledakan di lorong itu membunuh Taisik, dan Shorin berbohong untuk melindungi ayahnya. Sementara itu, Sungmin dan Shorin pergi ke panti asuhan. Shorin menjelaskan semuanya kepada pengawas panti itu, dan memanggil Sungmin, tetapi ayahnya menemukannya dan membawanya pulang. Sungmin pun menemui pengawas panti itu, dan menceritakan apa yang dia lakukan ketika di panti. Ibu itu tidak percaya, tetapi juga lega melihat Sungmin yang telah kembali. Dukyun mengunci Shorin di kamarnya, tetapi Sungmin pergi ke rumahnya dan kemudian menyelamatkannya. Mereka berdua kabur dan merencanakan langkah berikutnya, dan dia menjadi ingat kalau ada telur kedua di dalam gua itu. Dia mau menggunakan telur itu untuk menjadi dewasa, dan membuktikan bahwa Sungmin tidak bersalah. Tetapi Sungmin pernah menjalani kesepian itu, dan dia tidak mau Shorin menjalaninya. Dia lebih baik dicap sebagai penculik daripada membiarkan Shorin melewati kesepian tersebut. Dukyun menyadari anaknya tidak ada di rumah, dan dia menemukan foto Shorin dan Sungmin yang berada di rumah tua di hutan. Jadi dia pergi ke rumah itu dan memukul Sungmin, serta mengajak Shorin pulang. Tetapi Sungmin berhasil melawan balik dan kemudian kabur dari tempat itu. Polisi kemudian menyelidiki tempat itu, dan menyimpulkan bahwa penculik itu menipu Shorin supaya percaya bahwa dia adalah Sungmin. Berita tentang Sungmin telah muncul di televisi, dan mereka pun menjadi sulit untuk kabur. Akhirnya Shorin pun menyerahkan diri untuk menyelamatkan Sungmin. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada Sungmin untuk menemui dirinya di gua. Detektif kemudian mengatakan bahwa penculik itu menipu Shorin, tetapi dia tidak mau percaya. Dia kemudian meminta izin ke toilet, dan kabur dari jendela untuk menemui Sungmin di gua. Dia mengambil telur itu dan menyerahkannya kepada Sungmin, tetapi Sungmin tidak mau mengembalikan telur itu.
Dia sudah bertekad untuk mengorbankan dirinya dan disalahkan atas kematian teman-temannya. Dia lari ke hutan, tetapi polisi berhasil mengepung Sung Min. Kemudian seorang polisi berhasil menyergap Sung Min, dan keduanya berkelahi. Sayangnya Shorin menjadi korban dan dia terjatuh ke dalam tebing. Detektif berusaha menolongnya, tetapi tidak kuat dan bergantungan di tebing bersama Shorin. Sung Min berusaha menolong Shorin, tetapi dia tidak dapat menggapainya dan Shorin pun terjatuh. Dalam kesempitan itu, Sung Min memutuskan untuk memecahkan telurnya dan menghentikan waktu. Ketika Shorin terbangun, dia sedang berada di pantai dengan detektif. Dia menyadari apa yang Sung Min lakukan, dan bertahun-tahun telah berlalu bagi Sung Min. Shorin kemudian pulang ke rumah, dan ketika makan malam bersama, dia minta maaf kepada ayahnya atas segala kekacauan yang terjadi. Detektif juga bertanya bagaimana mereka selamat dari jurang itu, tetapi Shorin diam saja. Pada waktu itu dia baru sadar kalau Shorin berkata yang sebenarnya. Detektif menyarankan dia berbohong dan membuat pernyataan palsu, bahwa penculik itu yang memanipulasi dirinya dan membunuh teman-temannya. Dengan demikian, namanya akan bersih kembali. Akhirnya Shorin selesai menceritakan kisahnya di depan psikiater, dan psikiater itu terkesan dengan cerita Shorin. Dia ingin menulis buku tentang kisah Shorin dan Sung Min. Waktu berlalu, dan Shorin akan pindah ke kota lain untuk memulai hidup yang baru. Psikiater itu memberikan buku tentang kisahnya kepadanya. Ketika di dalam mobil, dia melihat pria yang mirip dengan Sung Min. Dia turun dari mobil dan mencari orang itu, tetapi tidak menemukannya. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu di atas kapal. Keduanya saling berpandangan dan tersenyum dengan penuh arti.